kenabian pada setiap generasi, setiap kelompok dan kabilah itu berlaku lokal. Syariatnya akan mengikuti situasi dan kondisi. Syariat itu sifatnya selalu kondisional, dan fikih itu tidak lebih adalah dugaan-dugaan. Nabi Muhammad dengan nabi yang lain nabi bersifat regional, bersifat lokal. Kalau kenabian Nabi Muhammad itu bersifat universal. Kalau kita lihat ibadah haji itu apa sih? Dia lebih main-main kok. Di sana apa ya kerjakan? Camping-campingan, betul nggak? Terus muter-muter, betul nggak? Terus bolak-balik, terus lempar-lemparan, betul nggak? Main-main kan? Iya, tapi itu napak tilas perjalanan seorang anak manusia yang mencari Tuhan. Namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemungkinan yang dimaksudkan dengan ada nabi-nabi yang diceritakan dan ada yang tidak diceritakan itu adalah sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Rasul. Ketika Nabi Muhammad diutus jadi Rasul sudah selesai, karena dia Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi penutup, Nabi terakhir. Setelah itu tidak ada Nabi lagi. Jadi nggak mungkin ada Nabi yang lahir pada tahun setelah tahun 571 ditambah 40 ya. Kan 571 lahirnya, 40 jadi berapa? 631 ya, 571 40 kan diangkatnya 40 tahun, jadi 611 ya. Iya, setelah tahun 611 sudah tidak mungkin ada nabi lagi karena dia penutup, nabi pungkasan. Sudah selesai. Nah, ini tidak pernah ada nabi tahun berapa? Tahun 1900, nggak mungkin. Setelah itu sudah nggak ada nabi lagi. Nabi itu adalah nabi yang terakhir. Jadi kemungkinan ada nabi di tempat yang lain yang tidak diceritakan dalam Al-Quran itu adalah sebelum tahun 611. Itu saja. Setelah nabi dan Rasul, itulah nabi terakhir, la nabiyya ba'dah. Kemudian sifat kenabian pada setiap generasi, setiap kelompok dan kabilah itu berlaku lokal. Sehingga pada zaman yang sama ada dua nabi dengan syariat yang berbeda. Ya. Ada 2, 3, 4 nabi malah. Ya kan? Itu dalam satu saat yang sama, yang satu di Mesir, yang satu di Irak, yang satu di Syria, yang ada masalah dengan syariat yang berbeda, berbeda Tuhan yang sama. Sebab syariatnya akan mengikuti situasi dan kondisi. Syariat itu sifatnya selalu kondisional. Pada zaman Nabi Muhammad, kakak adik boleh dikawinkan enggak? Pada zaman Nabi Adam, kakak adik dikawinkan boleh enggak? Kenapa boleh? Sekarang boleh enggak? Ya sudah, ya kan begitu. Dulu pada zaman Nabi Muhammad perbudakan dilarang enggak? Sekarang boleh diteruskan enggak? Melawan ada dengan hak asasi manusia, melawan dunia. Nah, itu kan persoalannya. Jadi kalau namanya fikih itu sifatnya selalu kondisional. Iya, selalu sifatnya kondisional dan situasional. Dan fikih itu tidak lebih adalah dugaan-dugaan. Jadi kalau dugaan tidak pasti kebenarannya. Hanya dugaan kebenarannya lebih besar gitu aja, tapi pasti yang enggak. Itu. Jadi artinya bahwa Siddhartha Gautama tahun berapa? Coba dihitung, dilihat tahun berapa. Kalau sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul ya mungkin. Tapi kalau sudah setelah Nabi Muhammad ya nggak mungkin dong. Karena Nabi Muhammad dengan nabi yang lain nabi bersifat
regional, bersifat lokal. Kalau kenabian Nabi Muhammad itu bersifat universal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, berlaku untuk seluruh umat manusia di bumi ini. Kalau yang itu ke suku masing-masing. Nah, seperti di tanah Jawa. Kenapa di tanah Jawa ini, di Indonesia umumnya, kok agama Islam begitu cepat tersebar menjadi sampai sekarang menjadi mayoritas umat Islam, berbeda dengan di negara-negara yang lain? Itu ternyata kenapa? Karena Tuhannya orang Jawa, orang Indonesia itu sama dengan Tuhannya umat Islam, yaitu Tuhan yang tidak bisa dilihat. Laisa kamitslihi syai'un, namanya agama kapitayang. Jadi bukan agama Hindu, Buddha dan sebagainya, bukan, tapi ya agamanya agama lokal kita, namanya agama kapitayang. Tuhan itu tidak bisa diimajinasikan seperti apa dan tidak mungkin bisa dilihat. Jadi sama dengan ketuhanan Islam. Jangan-jangan nabinya agama kapitayang orang Jawa, ya betul dia sebagai utusan Tuhan juga. Kok gak udah bahasa Arab, dia pakai bahasa Jawa dong. Nabi Muhammad kalau turunnya di Indramayu pakai bahasa apa? Ya sesuai bilugati qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Kalau lehernya di Tasikmalaya, dia pakai bahasa Sunda kan. Terus kalau di Indramayu nanti ada nadran enggak? Ya insya Allah ada. Ada mapaksir enggak? Ya ada. Nah itu artinya bahwa tetap mengakomodasi budaya lokal yang ada. Ibadah haji itu merupakan mengakomodir budaya lokal, karena ini menghasilkan uang, meningkatkan kesejahteraan. Makanya dirawat Ka'bah itu. Yang dihancurkan berhalanya, Ka'bahnya dirawat. Dengan ada Ka'bah saja orang orang Arab bisa makan dong. Betul nggak? Kalau di Indramayu, orang datang ke Indramayu minum air Cimanuk, ya sengaja datang untuk mandi di sungai Cimanuk dengan khasiat-khasiatnya gitu. Ya, setahun sampai 50 juta, 100 juta makmur Indramayu. Gimana lagi? Betul nggak? Tukang becaknya laris nggak? Kos-kosan laris nggak? Yang dagang rujak, yang dagang sarabi, semuanya kan. Sunan Gunung Jati aja orangnya udah mati kok. Beliau almarhum almaghfurlah, ya Sunan Gunung Jati sudah meninggal kan, masih bisa ngasih makan orang puluhan ribu orang kok. Berapa ribu orang bisa makan di Gunung Jati nih, yang jual menyan, jual kembang, jual air, mimpin tahlil, betul nggak? Ojeknya, ya penginapannya, kos-kosannya dan sebagainya. Nah, kenapa kemakmuran? Bayangkan orangnya udah mati tapi masih bisa sih makan orang yang hidup seperti itu kira-kira. Ya, jadi artinya mengakomodir budaya lokal. Kalau kita lihat ibadah haji itu apa sih? Dia lebih main-main kok. Di sana apa ya kerjakan? Camping-campingan, betul nggak? Terus muter-muter, betul nggak? Terus bolak-balik. Terus lempar-lemparan, betul nggak? Main-main kan? Iya, tapi itu napak tilas perjalanan seorang anak manusia yang mencari Tuhan. Namanya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu aja. Itu seremoni semacam itu adalah untuk menekan. Makanya falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum apa? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi di negara dia aman dan juga bisa ngasih makan. Ka'bah itu bisa ngasih makan orang Arab kan? Ya sudah.
Itu. Jadi itu milik umat Islam sebetulnya mah. Karena sejarahnya begitu ya, akhirnya milik keluarga Saudi kan gitu. Ya udah. Tapi tuntutan orang untuk minta Mekah dan Madinah harus di manage oleh organisasi Islam dunia sudah lama. Kalau sekarang kan milik Saudi, betul nggak? Iya, itu aja. Nah, jadi kembali lagi bahwa nabi-nabi yang setelah diutusnya Nabi Muhammad dinyatakan sudah tidak mungkin ada nabi lagi karena beliau adalah nabi yang terakhir. Ya, syariat nabi-nabi ada yang bersifat lokal, ada yang regional, dan ada yang universal. Nabi Muhammad syariatnya bersifat universal. Adapun Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh itu sifatnya lokal, atau paling tidak seperti Nabi Musa itu sifatnya regional. Nah itu. Kemudian lagi kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Semuanya satu level. Kecuali Allah yang menjelaskan bahwa nabi ini adalah nabi lebih hebat, itu Allah yang menentukan. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lain.